Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun melalui media online ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini diterima dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas kita merupakan amal-amalan soleh. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah penjelasan Bapak pada pertemuan yang lalu tentang hormat kepada orang tua, guru di lingkungan sekolah, masih seputar tentang perilaku terpuji. Sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang perilaku terpuji yang lain, yaitu simpati. Apa itu simpati? Simpati itu sederhananya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain merasakan sedih, maka kita juga akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu di dalam Islam kita diajari untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya. Supaya apa? Supaya muncul kuat rasa kepekaan sosial kita. Ya, kepekaan sosial itulah yang disebut dengan simpati, ya. Ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Misalkan tetangga kita terkena musibah, kebanjiran, kesusahan, ya, maka kita ikut merasakan penderitaan apa yang sedang mereka alami. Maka ketika kita ikut merasakan, kita berpikir kalau seandainya nanti suatu saat saya juga seperti itu, maka tentu membutuhkan uluran dan bantuan dari orang lain. Karena itu maka kita akan mengambil tindakan membantu tetangga kita yang sedang terkena musibah tersebut. Nah, itu arti atau definisi daripada serta contoh sikap simpati. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa simpati itu? Nah, bisa kita mengajukan dengan beberapa pertanyaan. Contoh, ya. Apakah kehidupan kita sama dengan orang lain atau berbeda? Coba perhatikan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Ada orang yang mampu, ada pula orang yang diberikan ketidakmampuan. Maka dari situ kita sudah melihat bahwa kehidupan kita di masyarakat itu berbeda. Ada anak yang tidak punya buku catatan atau buku cetak, ada anak yang punya. Ada anak yang bisa mengakses internet dengan mudah untuk belajar, ada anak yang tidak bisa. Maka dari situ kemudian kita harus tahu, ya. Kemudian apakah perbedaan itu atas kehendak kita atau kehendak Allah? Coba tanyakan kembali. Apakah perbedaan antara orang ini, keluarga ini, rumah ini, siswa ini itu adalah keinginan sendiri ataukah memang sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sudah keputusan Allah? Tentu jawabannya adalah bukan karena kehendak sendiri, tapi karena memang sudah ketentuan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu, artinya ini merupakan keputusan Tuhan kita semua. Kalau memang ini keputusan Tuhan kita semua, berarti kita harus saling menghormati, menghargai, karena bukan kehendak sendiri. Lanjutnya, apakah perbedaan kondisi dan keadaan, namun di sisi lain Allah menyuruh kita untuk menjaga keseimbangan hidup, maka menuntut manusia yang lainnya bisa saling berbagi. Agar bisa saling merasakan dan berbagi, maka diperlukan sikap simpati.
ya. Nah, jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, perhatikan dan silahkan nanti anak-anak baca pada slide yang kedua ini tentang kisah daun teratai dan kangkung. Ya, di sana dijelaskan antara nenek Ipih, kemudian Adi, Ani, nenek Ipah, ya, Adi dan Ani sebagai salah keluarga yang tinggal bersama neneknya yang bernama Ipah. Silahkan kalian baca, simak, ya, kemudian silahkan dijawab 4 pertanyaan. Apa yang Anda rasakan dari kehidupan Adi dan nenek Ipah? Mereka hidup dalam keadaan pas-pasan. Apakah itu atas keinginan dan kehendak mereka atau garis takdirnya? Adakah perasaan timbul untuk meringankan beban Adi, Ani, dan nenek Ipah? Nah, silakan dicermati, dibaca, dan dijawab. Selanjutnya, pada slide yang ketiga ini, Bapak ingin menjelaskan tentang contoh sikap simpati. Ya, ada 4 contoh sikap simpati yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Kalau ada teman kita curhat, dengarkan. Ya, dengarkan. Jadilah pendengar yang baik. Itu merupakan sudah menjadi solusi setengah jawaban. Yang kedua, memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Kalau orang yang bicara dengan kita posisinya sedih, maka usahakan kita juga ikut terbawa. Kalau dia bahagia, kita juga ikut merasakan. Makanya di dalam Islam kita diajari untuk ada bacaan-bacaan tertentu. Apa contohnya? Misal ada orang yang mendapatkan berita gembira, maka kita katakan barokallah, barokallah. Ya, kenapa Islam mengajarkan kalimat barokallah, barokallah? Karena bisa jadi berita gembira yang orang lain dapatkan itu kita tidak suka sebetulnya. Karena iri dan dengki tadi. Maka kata Nabi, untuk menghancurkan iri dan dengki itu dengan mengucapkan barokallah. Yang kedua, supaya kebahagiaan yang didapat oleh teman kita itu berlipat kebaikannya, sehingga kita akan mendapatkan kebaikannya itu. Jadi kita katakan barokallah, barokallah. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika teman kita menginformasikan ada kejadian yang tidak enak, musibah misal, maka kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa itu mengingatkan kita, mengingatkan dia, dan juga supaya apa yang menimpa orang lain sama-sama ingat bahwa itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Nah, jadi ini merupakan nasihat bagi kita dan juga orang lain bahwa ketika teman kita itu yang sedang curhat menyampaikan masalah, kemudian kita memberikan solusi, maka usahakan solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang bisa dikerjakan. Jangan solusi yang malah membebani atau bahkan sulit untuk dikerjakan. Nah, ini yang harus diketahui. Yang terakhir atau yang keempat, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu jika tidak bisa memberikan apa yang diminta. Cari alternatif atau solusi lain, atau menanyakan apakah ada orang yang lain yang bisa ikut membantu. Jadi usahakan sebisa mungkin kita bisa meringankan beban orang yang sedang tertimpa musibah atau masalah. Sedikit pun upaya itu sangat membantu. Ya. Meskipun yang paling sederhana tadi hanya mendoakan atau memberikan bantuan meskipun itu sedikit. Nah, misal ada orang tersesat, kemudian dia bertanya alamat ini dan seterusnya, maka kalau kita tidak tahu alamat apa yang sedang ditanyakan, usahakan kita membantunya. Bagaimana caranya? Oh Pak, mungkin Bapak ke balai desa menanyakan alamat yang dimaksud Pak.
Nah, nanti orang, oh balai desa di mana ya? Oh balai desa di ujung jalan Pak. Kebetulan saya mau ke sana, boleh Bapak ikut menumpang. Itu salah satu contoh sikap simpati. Nah, jadi usahakan ada sedikit aksi nyata untuk menolong orang yang sedang terkena musibah seperti itu. Nah, baiklah anak-anak sekalian, mungkin ini penjelasan dari Bapak tentang tentang materi kita hari ini yaitu simpati. Nah, silahkan pada slide yang kedua, tugas itu dibaca, dipelajari, dipahami, dan dijawab. Nah, hasil jawaban silahkan di foto dan diupload di grup WA. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan silahkan ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.